Apa jadinya jika seorang CEO cantik yang hidupnya bergelimang harta, namun terkenal angkuh dan manja, harus terdampar tak berdaya di sebuah pulau terpencil? Dan tak disangka, ia justru diselamatkan oleh Alka, seorang nelayan miskin yang setiap hari ia pandang sebelah mata. Inilah kisah Azalia dan Alka. Akankah kebencian di antara dua dunia yang berbeda ini berubah menjadi cinta yang tulus? Temukan jawabannya hanya di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai ceritanya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe channel Ken Arok Productions, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga Anda semua selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar ya, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja. Insya Allah, doa baik kita semua didengar dan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Di ufuk timur, matahari baru saja menampakkan dirinya di atas perairan Labuan Bajo yang tenang. Semburat jingga mewarnai langit, memantul di permukaan laut yang serupa cermin. Namun, ketenangan laut itu sama sekali tidak mencerminkan kegelisahan hati seorang pemuda bernama Alka. Pagi itu, Alka duduk bersila di beranda gubuk panggungnya yang sederhana. Dinding kayu gubuk itu sudah mulai lapuk dimakan usia, kontras sekali dengan pemandangan di seberang teluk. Tangannya yang kasar, legam karena terlalu sering terbakar matahari, tampak begitu cekatan menambal jaring ikan yang robek di banyak bagian. Jaring itu adalah satu-satunya harta, sekaligus urat nadi kehidupannya dan sang ibu yang sudah mulai sakit-sakitan. Pandangan mata Alka lurus ke depan, namun bukan gulungan ombak pagi yang ia tatap. Matanya tertuju pada sebuah bangunan megah yang berdiri angkuh di tanjung seberang. Sebuah resor baru, berkilauan seperti permata di antara hijaunya perbukitan Flores. Resor itu baru dibuka beberapa minggu, namun kemegahannya terasa menusuk mata Alka. Bangunan itu seperti simbol kesenjangan yang nyata. Dunia memang aneh, gumam Alka pada dirinya sendiri, lebih terdengar seperti desahan pasrah. Ia menghela napas panjang, merasakan asinnya udara pagi bercampur dengan kekhawatiran yang pekat. Mereka membangun istana di atas penderitaan kita. Sejak resor itu beroperasi, kapal-kapal wisata mewah hilir mudik tanpa henti di depan perkampungan mereka. Terkadang, ia melihat mereka membuang sampah sembarangan ke laut. Namun yang lebih parah, Alka yakin limbah dari hotel raksasa itu mulai mencemari area tempat ia dan nelayan lain biasa menebar jala. Ikan-ikan menjauh, terumbu karang yang dulu berwarna-warni kini mulai memutih pucat. Tangkapan semakin hari semakin sedikit. Alka menunduk, kembali fokus pada jalannya yang robek. Di dalam gubuk, ibunya terbatuk pelan. Batuk kering yang sama, yang sudah berbulan-bulan tidak kunjung sembuh. Biaya berobat ke kota tidaklah murah. Dulu, sebelum resor itu datang, hasil laut lebih dari cukup untuk makan dan menabung. Sekarang, untuk makan esok hari saja ia harus berjuang lebih keras, mendayung lebih jauh ke tengah lautan. Pemuda itu memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir resah. Ia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Ia tidak boleh menyerah. Dengan tekad yang kembali dikumpulkan, ia mengikat simpul terakhir pada jalannya dengan kuat. Ia harus melaut hari ini, lebih jauh dari biasanya, menantang ombak yang lebih besar. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan pertemuan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, justru di laut yang paling ia takuti. Sementara Alka bersiap menantang lautan, di seberang teluk, di resor mewah yang tadi ia tatap, suasana justru tegang. Suara deru baling-baling yang memekakan telinga memecah keheningan pagi. Sebuah helikopter pribadi berwarna putih mutiara mendarat mulus di landasan khusus yang menjorok ke laut. Para staf resor, dipimpin oleh manajer hotel, telah berbaris rapi. Wajah mereka pias, menanti kedatangan sang pemilik. Pintu helikopter terbuka. Kaki jenjang berbalut sepatu hak tinggi yang harganya mungkin setara dengan penghasilan Alka setahun, menapak di karpet merah yang dibentangkan. Dialah Azalia Maheswari, CEO Maheswari Group, pemilik tunggal resor mewah itu. Azalia melangkah, rambut hitam panjangnya tergerai sempurna, kontras dengan setelan kerja berwarna putih gading yang ia kenakan. Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya,
namun aura dingin dan angkuh terpancar begitu kuat dari setiap gerak-geriknya. Dia melepas kacamatanya, menampakkan sepasang mata tajam yang langsung menginspeksi sekeliling. "Selamat datang, Bu Azalia," sapa sang manajer hotel sambil membungkuk hormat. Azalia tidak menjawab. Ia berjalan lurus memasuki lobi utama yang megah. Staf lain hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata sang ratu. Langkahnya tiba-tiba terhenti di depan sebuah vas bunga anggrek raksasa yang diletakkan di tengah lobi. Semua orang menahan napas. Azalia memiringkan kepalanya sedikit. Matanya menyipit. "Siapa yang bertanggung jawab atas ini?" desisnya dingin. Sang manajer menelan ludah. Ada apa, Bu?" "Ini." Azalia menunjuk satu kuntum bunga di bagian bawah rangkaian. Warnanya sedikit lebih pudar dari yang lain. "Apa standar kita sudah turun serendah ini? Saya membayar kalian mahal bukan untuk melihat pemandangan menjijikan seperti ini." Suaranya tidak meninggi, namun penuh tekanan yang membuat bulu kuduk merinding. Manajer itu langsung gemetar. "Maaf, Bu, saya akan segera menggantinya." "Bukan diganti. Pecat orang yang merangkainya," perintah Azalia tegas, sebelum melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Ia berjalan menuju teras pribadinya yang menghadap langsung ke lautan lepas. Dari sana, ia bisa melihat perkampungan nelayan kumuh di kejauhan, tempat Alka tinggal. Azalia menatap pemandangan itu sekilas dengan dahi berkerut, seolah melihat noda di atas lukisan yang sempurna. Pemandangan itu merusak mata, gumamnya. Ia sama sekali tidak peduli bahwa di balik perkampungan kumuh itu, ada kehidupan dan perjuangan manusia lain yang justru terancam oleh kemegahan istananya. Baginya, mereka hanyalah titik kotor yang harus segera dibersihkan. Kekesalan Azalia atas insiden vas bunga tadi pagi belum juga mereda. Baginya, kesalahan kecil adalah cerminan dari kegagalan besar. Ia merasa semua stafnya tidak becus bekerja. Di matanya, semua orang di pulau ini, entah itu staf hotelnya atau para nelayan di seberang, sama saja. Bodoh dan lamban. Ia butuh pelampiasan. Ia butuh sesuatu untuk mengusir kebosanannya. Berdiam diri di kamar mewah, sambil membaca laporan keuangan terasa menjemukan. "Siapkan yat pribadi," perintahnya tiba-tiba kepada asistennya. "Saya mau berkeliling. Sekarang." Asistennya bergegas. Tak lama kemudian, sebuah yat wisata pribadi yang ramping dan mewah telah bersandar di dermaga pribadi resor. Seorang pemandu lokal, pria parubaya yang sudah puluhan tahun memahami seluk-beluk perairan Komodo, sudah bersiap di ruang kemudi. Azalia naik ke atas kapal dengan langkah angkuh. Ia tidak ingin ditemani siapapun, kecuali sang pemandu yang merangkap sebagai nahoda. "Kita ke Pulau Padar," titahnya singkat. Tapi Bu Azalia, pemandu itu mencoba menyela dengan sopan, menunjuk ke langit. Cuaca di arah sana sepertinya kurang baik. Dan arus di dekat Pulau Rinca sedang kencang-kencangnya sore ini. Mungkin lebih baik kita ambil rute yang lebih aman. Azalia menatap pemandu itu dengan pandangan sedingin es. "Apa saya menggajimu untuk berdebat? Atau untuk menjalankan perintah?" Pemandu itu terdiam, tak berani membantah lagi. Ia menyalakan mesin dan kapal pun melaju, membelah perairan biru tua. Selama 30 menit pertama, Azalia hanya duduk di dek belakang, membiarkan angin menerpa wajahnya. Tapi ia cepat bosan. Ia merasa laju kapal ini terlalu pelan. Ia bangkit dan berjalan ke ruang kemudi, tempat sang pemandu sedang fokus memegang setir. "Menyingkir," kata Azalia. Pemandu itu kaget. "Maaf, Bu. Biar saya yang bawa. Kamu pikir saya tidak bisa?" Azalia mendorong pelan bahu pemandu itu agar minggir dari kursi kemudi. "Tapi Bu, ini berbahaya. Kita sudah masuk perairan Rinca. Arusnya." "Diam," bentak Azalia. Ia sudah mengambil alih kemudi. "Aku bosan. Aku mau bersenang-senang." Azalia mendorong tuas gas dengan kencang. Yat itu langsung melonjak, melesat maju dengan kecepatan tinggi, mengabaikan teriakan panik sang pemandu di sebelahnya. Azalia tertawa. Ia merasa berkuasa, menaklukkan lautan seperti ia menaklukkan ruang rapat dewan direksi. Ia tidak tahu bahwa lautan bukanlah ruang rapat. Lautan punya kehendak dan kekuatannya sendiri,
dan ia baru saja menantang kekuatan itu dengan kesombongannya. Tawa Azalia yang penuh kebanggaan seketika lenyap, tergantikan oleh pekikan tertahan. Pemandu lokal yang berdiri di sampingnya kini pucat pasi, kedua tangannya mencengkeram erat pegangan di dalam ruang kemudi. "Kurangi kecepatan, Bu. Di depan itu arus 3 rantai," teriak sang pemandu, suaranya parau menahan ngeri. Ia menunjuk ke depan, di mana permukaan laut yang tadinya tenang kini terlihat bergolak aneh, seperti air yang sedang mendidih di atas tungku raksasa. Itu adalah salah satu titik paling berbahaya di perairan Flores, pertemuan arus dari 3 arah yang berbeda. Tempat yang bahkan nelayan paling berpengalaman pun akan menghindarinya jika cuaca sedang tidak menentu. Tapi Azalia, dalam kesombongannya, justru melihatnya sebagai tantangan. "Hanya arus kecil," serunya, masih mencoba mengendalikan kemudi. Namun terlambat. Kapal pesiar kecil itu seakan menabrak dinding air yang tak terlihat. Kapal itu oleng ke kiri dan ke kanan dengan sangat keras. Azalia, yang tidak terbiasa dan tidak berpegangan dengan benar, langsung kehilangan keseimbangan. Ia terlempar dari kursi kemudi. Sang pemandu berusaha meraih tangannya, namun ia sendiri terpelanting ke dinding. Azalia terlempar ke dek belakang. Ia mencoba bangun, namun gelombang kedua menghantam lambung kapal, jauh lebih kuat dari yang pertama. Kapal itu terangkat miring nyaris 45 derajat. Azalia yang malang kehilangan pijakan sepenuhnya. Tubuhnya meluncur di atas dek yang licin. Ia merasakan benturan keras di pelipisnya saat kepalanya menghantam pagar pengaman kapal. Rasa sakit yang tajam seketika menjalar. Sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya sudah terlempar melewati pagar itu. Air laut yang dingin dan berarus deras langsung menelan kesadarannya. Ia terkejut. Setelan mahal dan sepatu hak tingginya kini terasa seperti pemberat yang menariknya ke dasar. Ia mencoba menggapai permukaan, meronta-ronta, namun arus itu begitu kuat, seperti tangan raksasa yang tak terlihat, menariknya menjauh dari kapal dengan kecepatan mengerikan. Ia sempat melihat sang pemandu di atas kapal yang panik, berusaha memutar kemudi. Tapi jarak mereka sudah terlalu jauh dalam hitungan detik. Azalia menelan air asin. Rasa sakit di kepalanya berdenyut hebat. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Pandangannya mulai mengabur. Warna biru laut yang indah kini berubah menjadi kegelapan yang menakutkan. Akhirnya, kegelapan total menelannya bulat-bulat, dan ia pasrah pada nasibnya, hanyut tak sadarkan diri di tengah lautan yang tak kenal ampun. Jauh di perairan yang lain, di luar jalur wisata yang ramai, Alka sedang berjuang melawan kehendak alam. Perahu kayunya yang kecil terombang-ambing di atas ombak yang mulai meninggi. Langit yang tadi pagi cerah kini berubah kelabu pekat, dan angin barat daya mulai bertiup kencang. Seperti dugaannya, ia harus mendayung sangat jauh untuk menemukan lokasi ikan. Namun hasilnya tetap tidak seberapa. Dan kini, badai kecil yang ditakuti para nelayan sepertinya akan segera tiba. "Sial," umpat Alka pelan. Ia tidak mungkin memaksakan diri pulang ke kampungnya di Muara Angke. Arus akan berbalik melawannya, dan perahu kecilnya takkan sanggup. Ia tahu perairan ini seperti punggung tangannya sendiri. Tidak jauh dari posisinya, ada sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Pulau itu dikelilingi gugusan karang di satu sisi, namun memiliki teluk kecil berpasir putih di sisi lain yang sempurna untuk berlindung. Alka memutar haluan perahunya, mengarahkannya ke pulau perlindungan itu. Ia harus menunggu badai reda di sana. Saat perahunya mulai mendekati bibir pantai yang tenang di teluk kecil itu, mata Alka yang awas menangkap sesuatu. Sesuatu yang ganjil. Di antara tumpukan kayu apung dan rumput laut yang terbawa ombak, ada sebentuk warna putih bersih yang kontras dengan pasir kelabu. Sampah turis lagi, pikirnya kesal. Ia sering menemukan pelampung atau tas yang dibuang sembarangan. Namun saat perahunya semakin dekat, ia menahan napas. Itu bukan sampah. Itu terlalu besar. Itu, seperti... Alka segera melompat turun dari perahu, tak peduli air masih setinggi pahanya. Ia menarik perahunya ke daratan, lalu berlari menuju gundukan putih itu. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah seorang wanita. Ia terbaring miring, separuh tubuhnya masih terendam air laut yang datang dan pergi. Wajahnya tertutup pasir dan rambutnya yang hitam panjang kusut tak beraturan. Pakaiannya mahal,
tapi kini sobek di beberapa bagian. Alka berjongkok. Dengan tangan gemetar, ia membalikkan tubuh wanita itu dengan hati-hati. Wajah itu pucat pasi, bibirnya membiru. Di pelipisnya, Alka melihat luka gores yang membengkak, darahnya sudah mengering bercampur pasir. Ia menempelkan jarinya ke leher wanita itu, mencari denyut nadi. Ada. Sangat lemah, tapi ada. Napas wanita itu terdengar pendek-pendek, nyaris tak terdengar di antara deru angin. Nona? Nona? Bangun, Nona? Alka menepuk-nepuk pipi wanita itu. Tidak ada jawaban. Wanita itu pingsan total. Alka tidak berpikir dua kali. Angin semakin kencang, dan hujan rintik mulai turun. Meninggalkan wanita ini di sini sama saja dengan membiarkannya mati kedinginan. Tanpa membuang waktu, Alka menyelipkan lengannya ke bawah lutut dan punggung wanita itu. Ia mengangkatnya. Tubuh itu terasa dingin dan lemas tak bertulang. Dengan langkah cepat namun mantap, Alka membawanya ke perahunya yang sudah tertambat. Ia membaringkan tubuh Azalia dengan sangat hati-hati di atas dipan kayu kering di dalam perahu, tempat ia biasa menyimpan jala. Ia melepas kemeja luarnya yang kering, satu-satunya pakaian ganti yang ia bawa, dan menggunakannya untuk menyelimuti tubuh wanita itu sekadarnya. Alka memandang wajah pucat itu sekali lagi. Ia tidak tahu siapa wanita ini, tapi ia tahu satu hal, ia harus menyelamatkannya. Badai akan segera mengamuk, dan malam akan segera tiba. Kembali ke Labuan Bajo adalah mustahil. Satu-satunya pilihan adalah membawanya ke tempat yang aman. Ke rumahnya. Perjalanan kembali ke kampung nelayan adalah pertarungan hidup dan mati. Perahu kecil Alka harus berjibaku melawan amukan badai yang kini tiba di puncaknya. Angin menjerit, dan ombak setinggi gubuk menerjang tanpa ampun. Alka mengerahkan seluruh tenaga dan pengalamannya, satu tangan memegang kemudi dayung, tangan lainnya berusaha menjaga tubuh Azalia agar tidak terlempar oleh guncangan hebat. Air hujan bercampur air laut membasahi mereka berdua. Berkali-kali Alka harus membuang air yang masuk ke dalam perahu. Tubuh Azalia tetap sedingin es, tak bergerak sedikit pun. Alka hanya bisa berdoa dalam hati agar mereka berdua selamat sampai di daratan. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, haluan perahu itu akhirnya menyentuh pasir di depan kampungnya. Langit sudah gelap total. Dengan napas terengah-engah, Alka kembali mengangkat tubuh Azalia. Ia membawanya menembus hujan deras, berlari kecil menuju gubuk panggungnya. Alka, kamu dari mana saja, nak? Badai begini. Suara ibunya yang cemas menyambut dari ambang pintu. Tapi kata-katanya terhenti saat melihat apa yang dibawa putranya. Nanti ibu jelaskan. Dia pingsan di laut. Kita harus menghangatkannya, kata Alka cepat. Mereka membaringkan Azalia di atas bel-bel, dipan bambu sederhana beralaskan tikar pandan tipis di ruang tengah. Ibu Alka segera mengambilkan kain sarung kering satu-satunya milik mereka yang paling bagus, dan dengan cekatan mengganti pakaian Azalia yang basah kuyup di balik selimut seadanya. Waktu berlalu. Di luar, badai mengamuk. Di dalam, hanya ada suara rintik hujan yang menimpa atap rumbia dan desah napas Azalia yang mulai teratur. Kesadaran Azalia kembali sedikit demi sedikit. Hal pertama yang ia rasakan adalah kepalanya yang berdenyut sakit. Lalu, indera penciumannya menangkap aroma yang asing. Bau amis ikan kering, bercampur dengan bau kayu lapuk dan asap dari lampu minyak. Ia membuka matanya perlahan. Bukan langit-langit berukir di kamar presidential suite-nya yang ia lihat. Yang ia lihat adalah atap rumbia yang rendah, dengan beberapa bagian tampak bocor meneteskan air. Pandangannya bergeser ke samping. Dinding kayu usang. Jaring ikan tergantung di sudut. Lantai di bawahnya terbuat dari bilah-bilah bambu. Ini di mana? Azalia mencoba mengingat. Ia ingat Yat. Ia ingat pemandu yang panik. Ia ingat ia terjatuh, tenggelam. Rasa panik yang dingin menjalar di dadanya. Ini bukan hotel. Ini bukan rumah sakit. Tempat ini kumuh. Dengan gerakan cepat, ia mencoba duduk. Kepalanya langsung pusing 7 keliling, tapi rasa takut mengalahkan rasa sakit. Saat itulah ia melihat Alka, yang sedang duduk bersila di lantai, menjaganya dari jarak beberapa meter. Mata Azalia membelalak ngeri. Seorang pria asing. Wajahnya kasar, pakaiannya sederhana. "Di mana aku?" teriaknya,
suaranya serak dan pecah. Ia refleks beringsut mundur di atas dipan itu, sampai punggungnya menabrak dinding kayu. "Lepaskan aku. Siapa kamu?" Ketakutannya dengan cepat berubah menjadi kemarahan, satu-satunya cara yang ia tahu untuk membentengi diri. "Kamu menculikku, ya? Kamu pasti mau minta uang tebusan," tuduhnya sambil menunjuk Alka dengan jari gemetar. Alka sedikit terkejut melihat reaksi wanita itu yang begitu meledak-ledak. Ia tidak menyangka, orang yang baru saja ia selamatkan dari ambang kematian, justru menuduhnya sekeji itu. Namun, Alka sudah terbiasa menghadapi kerasnya lautan, ia tidak mudah terpancing emosi. "Nona, tenang dulu," ucap Alka dengan suara rendah dan tenang, mencoba meredakan kepanikan wanita itu. Ibunya yang sedang di dapur, bergegas datang membawa segelas air putih hangat dan obor minyak kecil. "Ini, nak, minum dulu. Kamu pasti kedinginan," kata Ibu Alka dengan lembut, menyodorkan gelas itu. Tapi Azalia menepisnya. Air di gelas itu tumpah sebagian ke lantai bambu. "Jangan sentuh saya. Saya tidak mau minum air kotor kalian." Hati Ibu Alka terenyuh, tapi ia hanya bisa mengelus dada dan mundur perlahan. Alka menghela napas. "Nona, dengar. Nama saya Alka. Ini ibu saya. Saya menemukan Nona pingsan di pantai pulau kecil sana. Terdampar," jelas Alka sambil menunjuk ke arah lautan di luar. "Saya tidak menculik Nona. Saya menyelamatkan Nona." Azalia menatap sekeliling gubuk itu dengan pandangan jijik. Dinding kayu, atap rumbia, bau amis. Baginya, ini adalah mimpi buruk. "Bohong. Kalian pasti punya niat jahat," sergahnya lagi. "Antar saya kembali ke resor saya. Sekarang juga. Saya akan bayar kalian. Berapa kalian mau? 1 juta? 10 juta? Alka menggeleng pelan. Ia bangkit dan berjalan ke pintu gubuk yang terbuat dari kayu seadanya. Ia membukanya sedikit. Suara angin yang menjerit dan deburan ombak yang menggila langsung menerobos masuk, membawa serta cipratan air hujan yang dingin. "Lihat keluar, Nona," kata Alka dengan nada datar. Azalia, meski ragu, mengintip dari tempatnya duduk. Yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat yang diselingi kilat, dan lautan yang tampak seperti monster yang sedang mengamuk. Perahu-perahu nelayan lain tertambat erat, terayun-ayun liar. "Di luar badai besar," lanjut Alka, menutup pintu itu kembali. "Tidak ada satupun perahu yang bisa melaut malam ini. Jangankan ke resor Nona, keluar dari teluk ini saja sama saja bunuh diri. Saya tidak peduli." Azalia masih bersikeras, suaranya mulai bergetar menahan tangis frustrasi. "Pasti ada telepon. Beri saya ponsel. Saya harus hubungi staf saya." "Nona," kata Alka lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih tegas. "Nona tidak mengerti. Di kampung ini, sinyal hanya ada di atas bukit sana. Dan di tengah badai seperti ini, tidak ada sinyal sama sekali. Kita terdampar di sini. Setidaknya sampai badai reda, mungkin besok pagi, atau lusa. Nona aman di sini." Kesombongan Azalia seketika runtuh. Tergantikan oleh kenyataan pahit. Terjebak. Di tempat kumuh. Bersama nelayan miskin. Tanpa ponsel. Tanpa kekuasaan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Azalia Maheswari merasa benar-benar tidak berdaya. 1 malam berlalu. Badai di luar belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Azalia sama sekali tidak bisa tidur. Suara atap rumbia yang didera angin dan hujan terdengar, seperti akan runtuh kapan saja. Belum lagi gigitan nyamuk yang tak henti-hentinya, dan aroma ikan asin yang pekat, menusuk hidungnya yang terbiasa dengan wewangian mahal. Pagi menjelang, namun langit tetap kelabu. Azalia terbangun dengan tubuh pegal linu. Tidur di atas bel-bel beralas tikar pandan membuat punggungnya sakit semua. Kepalanya masih pusing, lukanya berdenyut-denyut. Ibu Alka mendekatinya dengan senyum sabar, membawa sepiring nasi putih hangat yang mengepul dan sepotong ikan bakar, sisa tangkapan Alka beberapa hari lalu yang sudah dipanaskan. Itu adalah makanan terbaik yang bisa mereka sajikan untuk seorang tamu. "Makan dulu, Nona," bujuk Ibu Alka lembut, "supaya ada tenaga. Nona belum makan apa-apa dari kemarin." Azalia menatap piring itu dengan mata membelalak. Nasi dan ikan bakar.
Ia menutup hidungnya dengan sebelah tangan. Singkirkan, desisnya. Bau amis. Saya tidak sudi makan makanan seperti ini. Perut saya bisa sakit. Ibu Alka hanya bisa menghela napas pasrah dan membawa piring itu kembali ke dapur. Hari pertama itu dihabiskan Azalia dengan duduk di sudut dipan, memeluk lututnya, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong bercampur amarah. Setiap kali Alka atau ibunya mencoba mengajaknya bicara, ia hanya membuang muka atau membentak. Hari kedua, badai masih belum reda, meski intensitasnya sedikit berkurang. Perut Azalia sudah keroncongan hebat. Ia tidak makan apapun selain air putih yang terpaksa ia minum. Sifat aslinya yang manja dan terbiasa dilayani kini keluar sepenuhnya. Panas sekali di sini, keluhnya, sambil mengipas-ngipasi wajahnya dengan tangan. Tidak ada pendingin ruangan? Kipas angin? Alka, yang sedang memperbaiki salah satu tiang gubuk yang sedikit goyah karena badai, hanya meliriknya sekilas. Ini rumah nelayan, Nona. Bukan hotel. Kipas kami angin dari laut, jawabnya datar. Menjijikan, gerutu Azalia. Ia merasa gerah, lengket, dan kotor. Ia belum mandi dengan benar. Ia tidak berani menyentuh kamar mandi sederhana di belakang gubuk yang menurutnya tidak layak pakai. Ia melihat Alka baru saja selesai bekerja dan hendak minum dari kendi tanah liat. Hei, kamu, panggilnya dengan nada memerintah. Alka menoleh, mengangkat sebelah alisnya. Ambilkan saya minum. Tapi saya tidak mau air dari kendi itu. Saya mau air mineral kemasan. Kalian pasti punya. Kan? Saya bayar. Alka meletakkan cangkir batok kelapanya. Nona, kami tidak punya air kemasan. Kami minum air sumur yang direbus. Itu yang Nona minum dari kemarin. Kalau Nona haus, Nona bisa ambil sendiri di dapur. Kaki Nona masih bisa jalan, kan? Ucapan Alka yang tenang namun telak itu membuat Azalia terdiam. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Belum pernah seumur hidupnya ada orang yang berani bicara seperti itu padanya. Apalagi seorang nelayan miskin. Ia membuang muka, kembali menyulut api amarahnya dalam diam. Ia bersumpah, begitu ia keluar dari tempat terkutuk ini, ia akan membuat perhitungan dengan pria angkuh itu. Menjelang sore di hari kedua, badai di luar mulai sedikit mereda, menyisakan gerimis dan angin yang masih bertiup kencang. Azalia masih duduk di sudut dipan, memegangi perutnya yang perih karena lapar, namun egonya masih terlalu tinggi untuk meminta makan. Bukan hanya perutnya yang sakit. Sejak ia siuman, ia merasakan perih yang mengganggu di mata kakinya, tapi ia terlalu sibuk dengan kemarahan dan rasa jijiknya untuk peduli. Ia mengira itu hanya goresan kecil. Namun, di iklim tropis yang lembab dan lingkungan yang asing bagi tubuhnya, luka kecil itu adalah undangan bagi kuman. Ia mencoba berdiri untuk berjalan mondar-mandir, mengusir kebosanan. Tapi begitu kakinya menapak di lantai bambu, rasa sakit yang tajam seperti sengatan listrik menjalar naik hingga ke lututnya. Ah, pekiknya tertahan. Ia buru-buru duduk kembali, wajahnya pucat menahan sakit. Ia menyingkap sedikit kain sarung kering yang ia pakai sebagai selimut. Betapa ngerinya ia melihat mata kakinya kini membengkak. Kulit di sekitar luka goresan karang itu memerah pekat dan terasa panas. Ibu Alka yang sedang merapikan jala kering di sudut ruangan, melihatnya meringis. Kenapa, nak? Azalia refleks menyembunyikan kakinya lagi. Bukan apa-apa, ketusnya. Tapi Alka, yang baru saja masuk ke gubuk membawa seikat kayu bakar basah, melihat gelagat itu. Matanya yang tajam langsung tertuju pada kaki Azalia yang bengkak. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan kayu bakar itu dan berjongkok di depan Azalia. Mau apa kamu? Sentak Azalia, refleks menarik kakinya. Jangan berani-berani sentuh saya. Alka tidak menggubris gertakannya. Luka Nona sudah infeksi, katanya dengan nada datar. Bengkaknya sudah sebesar itu. Kalau tidak diobati, bisa busuk. Kata, busuk. Itu terdengar seperti lonceng kematian di telinga Azalia. Ia terdiam ngeri, membayangkan kakinya yang mulus membusuk di tempat kumuh ini. Alka bangkit dan berjalan ke dapur. Ia menyuruh ibunya merebus air. Lalu, ia keluar menembus gerimis,
kembali dengan segenggam daun obat yang baru saja ia petik di belakang gubuk. Ia kembali berjongkok di depan Azalia, membawa sebuah baskom kecil berisi air hangat yang sudah direbus dan batu gilingan untuk menumbuk daun. "Angkat kaki Nona," perintahnya. Azalia ragu. Ia menatap pria itu dengan campuran takut dan gengsi. Tapi rasa sakit yang berdenyut-denyut mengalahkan kesombongannya. Perlahan, ia mengulurkan kakinya yang bengkak. Alka menahan pergelangan kaki Azalia. Tangannya kasar, kapalan di sana-sini. Namun sentuhannya, di luar dugaan Azalia, begitu mantap dan lembut. Dengan kain bersih, Alka mulai membersihkan luka itu dengan air hangat. Azalia menggigit bibirnya, meringis menahan perih. Alka bekerja dalam diam, sangat telaten. Ia lalu menumbuk daun obat itu hingga lumat, dan menempelkannya perlahan di atas luka yang menganga. "Ah!" Azalia memekik. Obat itu terasa perih seperti api, namun hanya sesaat. Alka meniup-niup pelan luka itu untuk meredakan rasa perih. Sebuah tindakan refleks yang begitu manusiawi, yang membuat Azalia tertegun. Azalia menatap pria yang sedang fokus mengobati kakinya. Pria yang sudah ia hina, ia tuduh penculik, yang makanannya ia tolak. Kini pria itu sedang merawatnya dengan begitu sabar. Setelah menempelkan obat, Alka membalutnya dengan sobekan kain bersih yang ia minta dari ibunya. Hening sejenak. Hanya terdengar suara gerimis di atap. "Kenapa?" Suara Azalia keluar, pelan dan sedikit bergetar. "Kenapa kamu masih baik padaku? Setelah semua yang aku katakan?" Alka tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan ikatan terakhir pada balutan itu. Ia mendongak, menatap lurus ke mata Azalia. Tatapannya jernih, tanpa amarah, tanpa niat buruk. "Luka harus diobati, Nona," katanya sederhana. "Mau Nona orang jahat atau orang baik, luka tetaplah luka. Ibu saya mengajari, kalau ada yang kesusahan di depan mata, kita bantu semampu kita." Alka berdiri. "Sudah selesai. Jangan banyak bergerak dulu. Biar obatnya bekerja." Azalia terdiam. Ia memandangi kakinya yang kini terbalut rapi. Jawaban Alka yang lugas itu lebih menusuk harga dirinya daripada semua bentakan yang bisa ia bayangkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Malam itu, Azalia tidak bisa tidur nyenyak. Bukan hanya karena kakinya yang masih berdenyut atau perutnya yang kosong, tapi karena keheningan di gubuk itu terasa berbeda. Di luar, badai telah berganti menjadi gerimis yang berirama, menciptakan suasana yang anehnya damai. Di tengah malam buta, ia terbangun oleh suara batuk yang tertahan. Batuk itu terdengar parau dan menyakitkan. Dari tempatnya berbaring, Azalia melihat Ibu Alka, yang tidur di bel-bel lain di seberang ruangan, sedang terduduk sambil memegangi dadanya. Ia terbatuk-batuk hebat, berusaha menahan suaranya agar tidak membangunkan seisi rumah. Namun, Alka, yang tidur hanya beralaskan tikar-tipar di lantai dekat pintu, seperti seorang penjaga, langsung terbangun. Ia tidak terlihat panik. Dengan gerakan sigap namun lembut, ia bangkit dan menghampiri ibunya. "Ibu," panggil Alka pelan. Azalia mengamati dalam diam, di bawah temaram lampu minyak yang berkelip-kelip. Ia melihat Alka duduk di tepi dipan, merengkuh bahu ibunya. Ia memijat tengkuk ibunya dengan gerakan memutar yang penuh kasih sayang. "Tarik napas pelan-pelan, Bu," bisik Alka. Suaranya yang biasa terdengar datar dan keras saat bicara padanya, kini berubah menjadi begitu lembut dan penuh perhatian. Ia mengambilkan gelas berisi air putih dari sisi dipan dan membantu ibunya minum. "Maaf, nak membangunkanmu," ucap Ibu Alka dengan suara serak di sela-sela batuknya. "SSSST. Ibu tidak salah. Ibu harus banyak istirahat," jawab Alka. Ia mengambil satu-satunya bantal tipis di gubuk itu dan mengganjalkannya di punggung ibunya, agar bisa bersandar lebih nyaman. "Obat ibu sudah habis, ya?" tanya Alka pelan. Ibunya hanya mengangguk lemah. Alka terdiam sejenak. Ia memandang keluar jendela, ke arah lautan yang masih diselimuti kegelapan. "Besok," katanya mantap. "Besok pagi, badai pasti sudah reda total. Alka janji akan melaut paling pagi, cari ikan paling banyak. Kita langsung ke kota, beli obat terbaik untuk ibu." Ibunya tersenyum, meski dalam kepayahan.
Jangan dipaksakan, nak. Kesehatanmu lebih penting. Rezeki sudah ada yang atur. Kesehatan ibu adalah rezeki Alka, jawab pemuda itu pelan. Azalia tertegun. Ia berbaring diam, berpura-pura tidur, namun seluruh indranya merekam pemandangan itu. Pemandangan seorang anak laki-laki yang ia anggap kasar dan primitif, sedang merawat ibunya dengan cinta yang begitu murni dan tulus. Di dunianya, di Jakarta, cinta seringkali diukur dengan nilai saham, dengan kemewahan hadiah, dengan jabatan. Ia jarang sekali melihat cinta yang sesederhana dan sekuat ini. Ayahnya sibuk, ibunya sibuk dengan kehidupan sosialita. Perhatian mereka seringkali bersyarat. Malam itu, di dalam gubuk reot yang bau amis, Azalia untuk pertama kalinya seumur hidupnya merasa iri. Ia iri pada ibu Alka, yang memiliki cinta tanpa syarat dari putranya. Ia menoleh ke samping. Di atas meja kayu kecil, piring berisi nasi dan ikan bakar yang tadi pagi ditawarkan ibu Alka, masih ada di sana. Ibunya Alka sengaja menyisihkannya, kalau-kalau tamunya itu berubah pikiran. Perutnya kembali berbunyi. Kali ini, ia tidak lagi merasakan jijik. Ia hanya merasakan lapar. Perlahan, sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara, Azalia menggeser tubuhnya. Ia meraih piring itu. Tangannya gemetar. Ia menatap ikan bakar yang sudah dingin itu. Ia mengambil secuil kecil, dan memasukkannya ke mulut. Rasanya asin, dan tentu saja, amis. Tapi saat ia mengunyahnya, air matanya tiba-tiba menetes. Ia tidak tahu mengapa. Ia terus makan dalam diam, diiringi suara gerimis dan napas teratur dua orang yang baru saja mengajarinya arti ketulusan. Pagi akhirnya tiba, membawa serta keajaiban yang telah ditunggu-tunggu. Keheningan. Azalia terbangun bukan karena suara angin atau gemuruh ombak, melainkan karena seberkas cahaya matahari pagi yang hangat menembus celah dinding kayu, menerpa wajahnya. Ia membuka mata. Suara badai telah lenyap, digantikan kicau burung dan debur omak yang tenang di kejauhan. Ia menoleh. Ibu Alka sudah terbangun, duduk bersandar di depannya, sedang memilah-milah kerang kecil. Saat melihat Azalia terbangun, wanita tua itu tersenyum tulus. Senyuman yang tidak menyimpan dendam, meski semalam Azalia telah menolak makanannya dan bersikap angkuh. Pipi Azalia terasa sedikit panas. Ia merasa malu. Ia membuang muka sejenak, bingung harus bersikap bagaimana. Pintu gubuk terbuka. Alka masuk, tubuhnya basah oleh keringat dan air laut. Ia baru saja kembali dari memeriksa perahunya. Wajahnya tampak lega. Badai sudah benar-benar reda. Bu, katanya pada sang ibu. Lauta sudah tenang. Perahuku aman, hanya perlu sedikit perbaikan di tali jangkar. Ia lalu menoleh ke arah Azalia. Tatapannya masih datar, sulit dibaca. Kita bisa kembali ke Labuan Bajo hari ini. Jantung Azalia berdebar. Akhirnya, ia akan kembali ke peradabannya, ke kemewahannya. Tapi anehnya, perasaan lega itu bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang enggan ia akui. Saya harus ke kota, lanjut Alka, sambil mengambil beberapa peralatan dari bawah dipan. Membeli obat untuk ibu. Azalia teringat percakapan yang ia dengar semalam. Alka akan melaut dulu mencari uang, baru membeli obat. Sementara Alka sibuk di luar, mempersiapkan perahunya, Azalia merasa gelisah. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Dengan kaki yang masih sedikit bengkak dan nyeri, ia tertatih-tatih keluar dari gubuk. Pemandangan di luar membuatnya menahan napas. Pantai itu berantakan, penuh dengan dahan pohon dan sampah laut yang terbawa badai. Namun di baliknya, langit begitu bersih, berwarna biru cerah. Pasir putihnya berkilauan, dan laut di depannya tenang seperti permadani zamrud. Ia melihat Alka di bibir pantai, sedang bekerja keras memperbaiki tali jangkar perahunya yang putus. Azalia berjalan perlahan, tertatih, menghampiri pemuda itu. Alka mendengar langkahnya dan mendongak. Ia menghentikan pekerjaannya, menatap Azalia yang kini berdiri canggung di depannya, dengan pakaian yang masih berupa kain sarung kering milik ibunya. Maafkan aku, kata Azalia tiba-tiba. Suaranya pelan, nyaris tertelan deru ombak. Untuk semuanya. Sikapku. Alka terdiam sejenak.
Ia tidak menyangka kata maaf akan keluar dari bibir wanita sombong itu. Azalia menunduk, menatap pasir. Aku tidak pernah. Maksudku, aku tidak tahu ada kehidupan seperti ini. Ucapannya terdengar tulus, merujuk pada kesederhanaan hidup Alka, sekaligus pada cinta tulus yang ia saksikan tadi malam. Alka tidak langsung merespon. Ia membalikkan badan, menatap matahari terbit yang baru saja sempurna di ufuk timur. Warnanya keemasan, memantul indah di permukaan laut. Matahari terbit di sini, kata Alka pelan, suaranya dalam. Warnanya sama seperti matahari terbit yang Nona lihat dari jendela hotel mewah Nona. Sama-sama emas, sama-sama indah. Ia lalu menoleh, menatap lurus ke mata Azalia. Hanya saja, lanjutnya, mungkin Nona selama ini terlalu sibuk memandangi gedung-gedung tinggi dan tumpukan uang, sampai Nona lupa caranya melihat ke langit. Kata-kata itu, begitu sederhana namun menusuk tepat di ulu hati Azalia. Ia tertegun. Ia menatap balik mata Alka. Mata yang jernih, setenang lautan pagi itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Alka sebagai seorang nelayan miskin. Ia melihatnya sebagai seorang pria yang memiliki kearifan, yang dunianya mungkin jauh lebih kaya dari semua harta yang ia miliki. Mata mereka bertemu dan terkunci untuk beberapa saat. Ada percikan aneh yang tak terduga, melintas di antara keduanya. Hening. Hanya ada suara debur ombak. Dan untuk sesaat, Azalia lupa siapa dirinya, dan di mana ia berada. Keheningan yang syarat makna itu akhirnya pecah. Alka adalah yang pertama memutus kontak mata. Ia berdeham pelan, sedikit salah tingkah, dan kembali berjongkok untuk menyelesaikan ikatan pada tali jangkarnya. Perahunya sudah siap, katanya dengan nada yang kembali datar, seolah berusaha menutupi momen yang baru saja terjadi. Sebaiknya Nona bersiap-siap. Kita berangkat sekarang. Azalia mengangguk kaku. Aku akan ganti baju, katanya pelan, merujuk pada pakaian mahalnya yang kemarin sudah dicuci dan dikeringkan seadanya oleh Ibu Alka. Ia berbalik, berjalan tertatih kembali ke gubuk. Momen di pantai tadi terasa begitu nyata, namun juga begitu singkat. Pikirannya berkecamuk. Beberapa saat kemudian, Azalia keluar. Ia sudah mengenakan kembali setelan kerjanya yang kini kusut, kotor, dan sobek di beberapa bagian. Pakaian itu tampak sangat kontras dengan latar belakang kampung nelayan. Ibu Alka membantunya berjalan, membawakannya sebuah tongkat kayu seadanya. Alka sudah menunggu di perahunya yang terapung di air dangkal. Ia baru saja selesai menaikkan jala dan dayung cadangan. Saat Alka hendak membantu Azalia naik ke perahu, tiba-tiba terdengar suara panggilan yang riang dari ujung pantai. Alka! Alka! Astaga, kamu tidak apa-apa? Aku cemas sekali karena badai. Seorang gadis lokal berlari-lari kecil di atas pasir. Wajahnya manis, kulitnya sawo matang khas gadis pesisir. Ia membawa sebuah keranjang anyaman kecil. Dialah Maria, gadis penjual ikan di pelelangan yang sudah lama menaruh hati pada Alka. Langkah Maria terhenti seketika. Senyum riang di wajahnya langsung memudar. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Alka sedang bersama seorang wanita kota. Wanita yang luar biasa cantik, meski penampilannya kacau. Wanita itu mengenakan pakaian yang terlihat mahal. Dan yang lebih parah, wanita itu baru saja keluar dari gubuk Alka. Api cemburu seketika membakar hatinya. Segala skenario terburuk langsung terlintas di benaknya. Oh, desis Maria, suaranya berubah sinis. Keranjang di tangannya ia cengkeram erat. Jadi ini alasanmu tidak pernah ada di pelelangan 2 hari ini. Alka mengerutkan dahi. Maria? Bukan begitu. Dia siapa? Alka? Potong Maria cepat, matanya menatap tajam ke arah Azalia. Tamu macam apa yang sampai menginap berhari-hari di gubukmu saat badai? Tamu yang membuatmu tidak peduli lagi pada kami yang cemas. Azalia, yang baru saja hendak melangkah ke perahu, terdiam. Ia bisa merasakan kebencian yang terpancar dari tatapan gadis itu. Maria, jaga bicaramu, kata Alka, nadanya mulai sedikit meninggi. Nona ini terdampar. Aku menyelamatkannya dari laut. Menyelamatkannya? Maria tertawa sinis, tawa yang terdengar pilu.
Atau kamu sengaja menyembunyikannya? Pantas saja kamu selalu menolakku. Pantas saja kamu tidak pernah membalas perasaanku. Ternyata seleramu tinggi sekali, ya? Seorang nelayan miskin, tapi maunya sama, Tuan Putri, dari kota. Tuduhan itu begitu blak-blakan dan menyakitkan. Azalia memalingkan wajah, merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa seperti perusak hubungan orang, padahal ia baru saja mengenal pria itu. Tuduhan Maria yang dilontarkan dengan suara melengking itu menggantung di udara pagi, terasa tajam dan menusuk. Azalia seketika menegang. Ia merasa seperti sedang ditelanjangi di depan umum. Ia, seorang Azalia Maheswari, dituduh sebagai perebut kekasih orang, di sebuah kampung nelayan kumuh. Rasa malu, marah, dan perasaan aneh yang tak bisa ia definisikan, bercampur aduk di dalam dadanya. Namun, sebelum Azalia sempat membuka mulut untuk membela dirinya dengan angkuh, Alka sudah bergerak. Wajah Alka yang biasanya tenang kini mengeras. Rahangnya terkatup rapat. Ia tidak marah karena cemburu buta Maria. Ia marah karena Maria telah melewati batas. Gadis itu telah menuduhnya berbuat nista, dan lebih parah lagi, menghina seorang tamu yang sedang dalam kesusahan. Maria, desis Alka. Suaranya rendah, namun bergetar menahan amarah yang murni. Jaga bicaramu. Kenapa? Memang benar. Kan? Kamu pasti. Cukup. Bentakan Alka kali ini begitu keras, tegas, dan penuh wibawa. Suaranya memecah keheningan pagi, membuat Maria terlonjak kaget dan refleks mundur selangkah. Bahkan Azalia pun terkejut melihat sisi lain dari Alka yang selama ini tenang. Dengar aku baik-baik, lanjut Alka, menatap lurus ke mata Maria yang kini mulai berkaca-kaca. Nona ini terdampar di Pulau Karang. Hampir mati. Aku menemukannya pingsan. Aku membawanya ke gubuku karena badai besar, sama seperti aku akan menolong siapapun, termasuk kamu, jika kamu ada di posisinya. Alka mengambil langkah maju, suaranya kini sedikit merendah namun tekanannya semakin kuat. Dia adalah tamuku. Dan di kampung ini, kita diajari untuk menghormati tamu. Ibuku mengajariku untuk melindungi siapa saja yang sedang dalam musibah. Aku tidak menyangka, hatimu dan pikiranmu bisa sekotor itu, Maria. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras tanpa sentuhan. Wajah Maria yang tadi memerah karena marah, kini pucat pasi. Ia malu. Bukan hanya karena dibentak Alka, tapi karena ia sadar, tuduhannya barusan telah merendahkan prinsip yang dijunjung tinggi oleh pria yang ia sukai itu. Aku. Maria tak sanggup berkata-kata. Pergi. Aku sedang sibuk, kata Alka pelan, namun nadanya final. Air mata Maria akhirnya tumpah. Rasa cemburu dan malu bercampur jadi satu. Terserah kamu, Alka, pekiknya tertahan. Ia melempar keranjang anyaman yang dibawanya ke pasir, lalu berbalik dan berlari pergi sambil menangis, menjauhi pantai. Keheningan kembali menyelimuti. Hanya tersisa suara ombak dan napas Alka yang sedikit memburu. Azalia tertegun. Ia menatap punggung tegap Alka. Pria itu baru saja membelanya. Bukan sekadar membela, tapi melindunginya. Alka tidak berusaha menenangkan Maria dengan berkata, dia bukan siapa-siapa, atau dia hanya tamu. Alka justru menegaskan posisinya sebagai pelindung, dan menegur Maria karena berpikiran buruk. Hati Azalia yang selama ini sekeras batu karang, merasakan sebuah getaran hangat yang aneh. Di dunianya, pria mendekatinya untuk kekayaan, kecantikan, atau kekuasaannya. Belum pernah ada pria yang membelanya atas dasar prinsip kemanusiaan. Pria nelayan ini, baru saja mempertaruhkan hubungannya dengan gadis itu, hanya demi membela kehormatannya. Alka memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang untuk meredakan amarahnya. Ia lalu berbalik menghadap Azalia. Wajahnya kembali tenang, seolah pertengkaran tadi tidak pernah terjadi. Maafkan keributan tadi, Nona, katanya. Ia mengulurkan tangannya yang kasar. Ayo, kita harus berangkat. Azalia menatap tangan itu. Tangan yang sama yang mengobati lukanya. Tangan yang sama yang kini ia lihat sebagai simbol perlindungan. Perlahan, ia menerima uluran tangan itu. Genggamannya terasa hangat dan luar biasa kuat.
Tangan kasar Alka terasa hangat dan kokoh. Azalia menerima uluran itu, dan dengan bantuan Alka, ia melangkahkan kakinya yang masih nyeri ke dalam perahu kayu yang kecil. Perahu itu bergoyang sedikit, membuatnya refleks berpegangan pada bahu Alka. Jarak mereka begitu dekat. Azalia bisa mencium aroma laut dan keringat dari tubuh pria itu, aroma kerja keras yang jujur. Ia buru-buru duduk di atas papan kayu yang menjadi bangku. Sebelum Alka mendorong perahu menjauh dari pantai, ibu Alka berjalan tertatih-tatih mendekati bibir air. Wajah tuanya yang berkerut memancarkan senyum yang begitu tulus. "Hati-hati di jalan, nak," katanya kepada Azalia. Wanita tua itu lalu mengulurkan tangannya yang keriput. Di telapak tangannya, tergeletak sebuah kalung sederhana. Tali kulit yang diikat seadanya, dengan hiasan satu buah kerang kecil berwarna putih bersih yang berkilau seperti mutiara. "Untuk Nona," kata ibu Alka lembut. "Tanda terima kasih sudah mau singgah di gubuk kami. Hanya ini yang ibu punya." Azalia terperangah. Sebuah hadiah? Untuknya? Setelah semua sikap angkuh dan kata-kata kasarnya, rasa malu yang hebat menjalari pipinya. Ia memandang wanita tua itu, lalu pada kalung kerang yang sederhana namun indah itu. Saya tidak bisa." "Ambillah," kata ibu Alka. "Supaya Nona ingat, bahwa di balik badai, selalu ada laut yang tenang." Dengan tangan sedikit gemetar, Azalia menerima kalung itu. Jemarinya bersentuhan dengan kulit tangan ibu Alka yang rapuh namun hangat. "Terima kasih," bisik Azalia. Mungkin itu adalah ucapan terima kasih paling tulus yang pernah keluar dari bibirnya. Ia langsung mengenakan kalung itu di lehernya. Kerang itu terasa sejuk di kulitnya. Alka mendorong perahu menjauhi pantai. Ia melompat naik dan menyalakan mesin tempel kecil di buritan. Suara mesin yang berisik memecah keheningan pagi. Perahu itu mulai bergerak perlahan, membelah air yang tenang. Azalia menoleh ke belakang. Ibu Alka berdiri di pantai, melambaikan tangan perlahan. Azalia memandangi sosok wanita tua itu, yang semakin lama semakin mengecil, hingga akhirnya kampung nelayan itu hanya terlihat seperti goresan kecil di kaki bukit. Kini, hanya ada mereka berdua di tengah lautan. Suara mesin ketinting itu terdengar konstan. Azalia memegang erat kalung kerang di lehernya. Di kejauhan, di seberang teluk, istananya mulai terlihat. Resor mewah itu berdiri megah, berkilauan di bawah sinar matahari. Semakin dekat, bangunan itu terlihat semakin besar, semakin angkuh. Anehnya, Azalia tidak merasakan kelegaan yang ia harapkan. Ia justru merasa enggan. Ia menoleh pada Alka. Pria itu berdiri di buritan, memegang kemudi mesin, fokus menatap ke depan, membelokkan perahu menghindari karang-karang dangkal yang terlihat jelas di air jernih. "Ibumu." Azalia memulai, suaranya terdengar canggung. "Dia butuh obat. Dia batuk parah tadi malam." Alka tidak menoleh. "Saya tahu. Saya mau bantu," kata Azalia. Ia merogoh saku pakaiannya yang kusut. Ia menarik keluar dompet kartunya yang basah namun masih utuh. Ia mengambil selembar kartu berwarna hitam pekat. "Platinum Card. Ambil ini," katanya, menyodorkan kartu itu. "Bawa ibumu ke dokter terbaik di Jakarta. Beli rumah baru. Beli perahu yang lebih besar. Anggap saja, upah karena sudah menyelamatkanku." Alka akhirnya menoleh. Ia tidak melihat kartu itu. Ia menatap lurus ke mata Azalia. Tatapannya jernih, setenang laut pagi ini. Ia mematikan mesin. Perahu itu kini meluncur pelan tanpa suara di atas air biru kehijauan. Dermaga resornya sudah terlihat jelas. Hanya berjarak 100 meter. "Nona," kata Alka pelan. "Nona masih belum mengerti juga, ya?" Azalia bingung. "Mengerti apa?" "Ini uang. Ini bisa menyelesaikan semua masalahmu." Alka tersenyum tipis, senyum yang terlihat sedikit sedih. "Di dunia Nona, mungkin kartu itu bisa menyelesaikan segalanya. Tapi di dunia saya, kartu itu tidak ada harganya." "Apa maksudmu?" tanya Azalia, suaranya mulai meninggi karena frustrasi. "Ibu saya sakit, itu benar," kata Alka. "Dan saya, sebagai anaknya, akan bekerja siang dan malam untuk membelikannya obat. Dengan jala ini,
Ia menunjuk jalannya, dengan perahu ini. Itu adalah harga diri saya. Ia menatap kartu di tangan Azalia. Bantuan Nona kemarin, saat Nona mengobati luka Nona sendiri, saat Nona akhirnya mau makan masakan ibu saya, itu lebih berharga dari ini. Tapi kalau Nona menawarkan ini sebagai upah, Nona menghina saya. Nona menghina ibu saya. Azalia terdiam. Mulutnya terkunci. Kartu platinum di tangannya yang bisa membeli apapun, kini terasa panas dan menghina. Ia merasa ditelanjangi untuk kedua kalinya, bukan oleh tatapan cemburu, tapi oleh prinsip seorang nelayan miskin. Di dermaga resor, beberapa staf yang melihat perahu nelayan itu mendekat, mulai berlarian panik. Ibu Azalia. Itu Ibu Azalia. Alka menyalakan kembali mesinnya, mengarahkan perahu pelan-pelan ke dermaga. Nona sudah sampai, katanya datar. Para staf berteriak histeris, menyambutnya. Ibu. Ibu selamat. Kami sudah panggil polisi dan Basarnas. Ibu baik-baik saja? Perahu itu merapat. Staf hotel mengulurkan tangan mereka untuk membantu Azalia naik. Tapi Azalia tidak bergerak. Ia menatap Alka. Alka. Turunlah, Nona. Dunia Nona sudah menunggu, kata Alka, tanpa menatapnya. Azalia menggigit bibirnya. Dengan perasaan campur aduk yang tak bisa ia lukiskan, ia menerima bantuan stafnya dan melangkah naik ke dermaga yang kokoh. Begitu kakinya menginjak kayu mewah dermaga itu, ia merasa seperti baru saja melangkah ke dunia yang asing. Ia dipapah, dikerubungi oleh stafnya yang panik. Kita harus segera panggil dokter. Bu, luka ibu. Azalia tidak mendengarkan mereka. Ia melepaskan pegangan stafnya dan berbalik. Perahu Alka sudah berputar, menjauh dari dermaga. Alka, teriaknya. Alka menghentikan perahunya sejenak. Ia menoleh. Terima kasih, teriak Azalia. Kali ini, ia benar-benar tulus. Alka hanya mengangguk sekali. Anggukan singkat, penuh hormat, namun menjaga jarak. Ia lalu memutar kemudinya, dan perahu kecil itu melaju, membelah ombak, kembali menuju kampung nelayan yang sederhana di seberang teluk. Azalia berdiri terpaku di dermaga, memegangi kalung kerang di lehernya. Ia melihat perahu itu semakin menjauh, dan ia sadar, sebagian dari hatinya ikut terbawa pergi bersamanya. 2 hari berlalu. Azalia kembali tenggelam dalam dunianya. Dokter pribadi terbaik didatangkan langsung dari Jakarta. Luka di kakinya dibersihkan dengan antiseptik impor, dibalut dengan perban steril paling lembut. Stafnya hilir mudik, menyajikan hidangan gourmet yang ia sukai, mengganti gaun sutra di lemarinya. Kamar presidential suite-nya yang megah terasa sejuk oleh pendingin ruangan, wangi oleh parfum ruangan yang mahal. Namun, semua kemewahan itu terasa asing. Hamba. Ia berdiri di balkon kamarnya, memandangi kampung nelayan di seberang teluk yang terlihat begitu kecil. Tangannya tak henti-hentinya memegang kalung kerang di lehernya. Ia tidak pernah melepasnya. Kata-kata Alka tentang harga diri dan menghina terus terngiang di telinganya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia teringat batuk parah ibu Alka. Ia teringat tatapan tulus wanita tua itu saat memberinya kalung. Pagi harinya, asistennya datang dengan gugup. Bu Azalia, helikopter untuk kembali ke Jakarta sudah siap. Rapat Dewan Direksi. Batalkan semua, potong Azalia, suaranya tenang namun tegas. Asistennya terkejut. Tapi, Bu, panggilkan dokter spesialis paru terbaik dari rumah sakit rekanan kita di kota. Perintah Azalia. Suruh dia siapkan peralatan portabel. Dan siapkan perahu. Bukan yacht. Perahu kayu biasa. Sore itu, Azalia kembali. Ia tidak memakai setelan mahal atau sepatu hak tinggi. Ia mengenakan kaos katun putih sederhana dan celana kain yang nyaman. Ia menjejakkan kakinya kembali di pasir kampung nelayan itu, diikuti seorang dokter parubaya yang membawa tas medis besar. Alka baru saja menambatkan perahunya setelah seharian melaut. Tangkapannya lumayan. Ia berencana langsung menjualnya ke kota untuk membeli obat. Ia tertegun saat melihat siapa yang berdiri di beranda gubuknya. Azalia sedang duduk di sebelah ibunya. Bukan dengan tatapan jijik, tapi dengan senyum tulus. Ia sedang mengupas jeruk yang ia bawa,
memberikannya kepada Ibu Alka, sementara sang dokter dengan telaten memeriksa pernapasan wanita tua itu. "Nona?" Alka terdiam di ambang pintu, tak tahu harus berkata apa. Azalia menoleh. Matanya bertemu dengan mata Alka. Ia tersenyum. Senyuman yang begitu berbeda. Hangat, tanpa kesombongan, dan sedikit malu. "Ibumu butuh perawatan, Alka. Dan, aku butuh maafmu." Setelah dokter selesai memberi obat dan instruksi, Azalia meminta Alka untuk menemaninya berjalan sebentar di pantai. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Mereka berjalan dalam diam. Hanya suara ombak yang memecah keheningan. "Aku sudah memerintahkan," Azalia memulai, memecah kesunyian, "untuk membangun instalasi pengolahan limbah terbaik di resorku. Dan aku membatalkan rencana perluasan yang akan merusak area tangkap kalian." Alka menatapnya, terkejut. Azalia berhenti, ia berbalik menghadap Alka. "Resorku," katanya pelan. "Butuh seorang manajer lokal yang mengerti laut, mengerti ekosistem, dan mengerti orang-orang di sini. Seseorang yang bisa memastikan istanaku tidak lagi menyakiti rumah orang lain." Alka menatapnya bingung. "Nona menawariku pekerjaan?" Azalia menggeleng pelan. Ia melangkah lebih dekat. "Aku menawarimu pekerjaan itu, Alka," katanya. "Tapi sejujurnya, aku lebih butuh seorang pasangan hidup yang mengerti hati." Alka tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak salah dengar. Azalia menatap lurus ke mata Alka. Wajahnya memerah, namun tatapannya mantap. "Selama 3 hari di gubukmu, aku belajar lebih banyak tentang hidup daripada selama 25 tahun hidupku. Kamu mengajariku tentang harga diri, ketulusan, dan cinta. Aku mencintaimu, Alka." Napas Alka tercekat. Pria tangguh yang tak gentar pada badai itu, kini gemetar di hadapan pengakuan seorang wanita. "Aku." Alka mencari kata-kata. "Aku hanya nelayan miskin, Nona. Dunia kita." "Aku tidak peduli," potong Azalia cepat. Ia meraih tangan Alka yang kasar. "Duniaku hampa tanpamu." Alka menatap wajah Azalia yang tulus, melihat mata indah itu yang kini berkaca-kaca menunggunya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Ia menarik Azalia ke dalam pelukannya. Memeluknya erat,